dijadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari tetap sedang saya bakal datang ke Polda Jabar. Ya, buktikan, Pak. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datangi, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput, Pak. Loh, terus urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak Betul, wilayah betul, saya, Pak. Pak. Saya Ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah, Saya Pak. bilang, bapak mau datang sekarang ini bapak datang sini. Ya. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini hari kedua di tahun baru 2022, hari Ahad. Dan hingga hari ini ribut-ribut antara Danrem Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi dengan Habib Bahar bin Smith itu masih terus jadi perbincangan. Banyak senior TNI yang mengontak saya dan mereka juga merasa mereka bingung, juga terkejut kok ada muncul peristiwa semacam itu gitu. Dan ini juga saya mendapat kabar dari mereka ini bahwa ini banyak jadi perbincangan yang hangat di WhatsApp grup para senior TNI ini. Yang saya maksud para seniornya adalah para purnawirawan TNI. Ini baik dari 3 matra ya, baik dari darat, laut maupun udaranya. Mereka agak semacam bingung atau ngungun kenapa ya bisa terjadi peristiwa semacam ini. Sangat disayangkan bila sampai ada seorang perwira tinggi TNI terlibat keributan semacam itu. Ini jadikan marwah dari TNI itu juga jadi semacam terganggu gitu. Lagi pula ini yang juga sangat mengganggu kan hubungan antara TNI dengan ulama, para pemuka agama itu hubungannya selama ini sangat baik. Mereka ini ya kita bisa sebut saling membutuhkan dan karena itu juga saling menghormati. Jadi ketika terjadi keributan semacam itu, apalagi kemudian videonya menyebar sangat luas, tentu sangat disayangkan. Apalagi kalau benar seperti opini yang menyebar belakangan ini bahwa kedatangan Brigjen Ahmad Fauzi itu berkaitan dengan kasus yang tengah membelit Habib Bahar, yakni ujaran kebencian yang mengandung sara karena ceramah dia yang mempersoalkan pernyataan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Karena itu dia berdoanya dalam bahasa Indonesia. Sebab kalau itu yang menjadi soal, kasus itu kan sudah masuk ke ranah penyidikan dari Polri. Ini wilayah sipil. Sangat tidak tepat bila kemudian Danrem ikut campur masalah ini. Terlepas apapun masalahnya, terlepas bahwa dia merasa marwah TNI, marwah pimpinannya dinistakan oleh Habib Bahar, itu tidak boleh seorang perwira TNI langsung datang menemuinya, apalagi kalau betul memberikan ancaman. Ini sangat tidak tepat. Toh Polda Jabar kan sudah juga melayangkan panggilan ke Habib Bahar untuk menjalani pemeriksaan. Rencananya besok hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Habib Bahar itu akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Dan Habib Bahar sendiri juga sudah menyatakan bahwa dia akan hadir memenuhi panggilan penyidik. Jadi seharusnya biarkan ini menjadi ranah kepolisian dan ranah sipil. Tidak perlu Pak Danrem masuk ke wilayah ini. Nanti dia bisa dituding mencampuri urusan hukum yang bukan ranah TNI. Ini kan jadi nggak bagus. Karena selama ini TNI kan seperti kita ketahui sejak reformasi itu TNI sudah kembali back to basic. Kalau di dunia barat disebutnya sebagai back to barak. Mereka menjadi TNI yang profesional yang tidak lagi mencampuri urusan-urusan sipil apalagi masalah politik. Mereka fokus masalah pertahanan. Jadi mempertahankan negara baik dari musuh dari luar maupun musuh dari dalam hal ini separatisme. Nah, bagaimana sih sebenarnya duduk soalnya? Mari kita simak dulu ya penjelasan dari versi TNI. Ini ada 2 penjelasan yang muncul. Pertama dari Kepala Penerangan Korem Surya Kencana dan penjelasan berikutnya dari yang lebih tinggi, yakni Kepala Penerangan Kodam Siliwangi. Ini kan Korem Surya Kencana ini berada di bawah Kodam Siliwangi, Kodam Jawa Barat. Ya. Nah, keterangan dari Korem Surya Kencana saya kutip dari portal MNC ini.
yang dia mengutip Kepala Penerangan Korem 061 Surya Kencana Mayor Infanteri Ermansyah. Dia menyatakan bahwa kehadiran Brigjen Ahmad Fauzi ke kediaman Habib Bahar dilakukan dengan cara baik-baik. Ermansyah menuturkan dan Rem ingin menyampaikan pesan terkait isi ceramah Habib Bahar yang dianggap menyinggung institusi TNI dan menghina Kepala Staf Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini penjelasan dari Kepala Penerangan Korem ya, Mayor Ermansyah. Pertama, kata dia, kedatangan dan Rem itu menyampaikan pesan kepada Habib Bahar perihal isi ceramah yang viral karena menyinggung institusi kami. Nah, dan Rem menyampaikan, kalau ke depan dalam ceramah, janganlah ada unsur provokatif menyinggung institusi kami, apalagi menjelekkan dan menghina pimpinan kami, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini akan meresahkan masyarakat, itu yang disampaikan, kata Ermansyah melalui keterangan tertulis ini yang diterima portal MNC ini. MNC Portal. Oh, jadi ini hari Sabtu kemarin. Jadi memang ada keterangan tertulis yang dikirim ke media-media. Kehadiran Brigjen Ahmad Fauzi ke kediaman Habib Bahar, lanjut Ermansyah, itu untuk memberikan imbauan Kamtibmas. Hal itu wajar karena Brigjen Ahmad Fauzi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kestabilan wilayah. Menurut Ermansyah, seorang ulama harusnya memberikan ketenangan kepada umat dalam tiap ceramahnya, bukan sebaliknya atau malah ngurusin prajurit yang di Papua. Ini sangat tidak tepat menurut kami. Brigjen Ahmad Fauzi, lanjut Ermansyah, menyampaikan alangkah baiknya ceramah seorang ulama seperti Habib Bahar dapat memberikan kedamaian kepada semua orang, tidak provokatif dan menjelekkan institusi tertentu, khususnya TNI. Tentunya hal ini apabila masih terjadi, kami tidak segan-segan untuk membubarkan ceramah tersebut. Nah, ini yang menarik nih. Tentu saja ini, kata dia, sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan melibatkan aparat yang terkait. Ermansyah mengungkapkan kedatangan Danrem Surya Kencana ke kediaman Habib Bahar juga didampingi anggota Koramil setempat. Kehadiran ini bertujuan untuk mengajak dan saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama, tidak ada untuk menakut-nakuti masyarakat. Bagaimanapun juga ketertiban dan kondisivitas wilayah adalah tanggung jawab kami. Ini kemarin saya juga sempat singgung ya. Harusnya kalau ada masalah-masalah begini nggak perlu nih sampai levelnya seorang Danrem turun tangan nih. Cukup sebenarnya Koramil atau Babinsa. Dan biasanya ini ke Babinsa ini hubungannya dengan masyarakat sekitarnya cukup baik. Jadi mungkin kalau mereka melakukan itu, maksud saya yang melakukan adalah Koramil atau Babinsa nggak sampai viral semacam ini gitu, apalagi kalau disampaikan secara tertutup. Selain dari Kepala Penerangan Korem, penjelasan juga datang dari Kepala Penerangan Kodam Siliwangi. Ini saya ambil beritanya dari portal iNews. Kapendam 3 Siliwangi Kolonel Infanteri Ari Tri Hedianto menyebut Ahmad Fauzi menindaklanjuti instruksi Kementerian Dalam Negeri Inmendagri perihal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Jadi berawal dari instruksi Kemendagri mulai tanggal 24 sampai 2 Januari ada PPKM. Kemudian di seluruh wilayah ini dilakukan pengamanan tahun baru. Yang perlu kita ambil risiko adalah ada kegiatan PPKM, salah satunya di pesantren HBS, dia menggunakan singkatan begitu. Waktu itu kita lakukan imbauan terkait Kemendagri itu awalnya, kata Ari, yang ini dihubungi oleh portal MNC pada Sabtu kemarin. Selain itu, dia juga mengatakan telah ada perintah dari Panglima Komando Daerah Militer, Pangdam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Agus Subianto, agar di tahun 2022 tidak ada kegaduhan dari Habib Bahar bin Smith. Nah, terus ada imbauan untuk nggak usah pada ribut. Ini pesan dari Panglima atau Pangdam kepada saya, bahwa tahun baru nggak usah ada ribut-ribut kayak begitu, nggak usah ujaran kebencian, saling benci sana sini, apa ini itu, apalagi ini terhadap satu dengan yang lain. Yang utama imbauan terhadap ujaran kebencian lah, ujar dari Kapendam Siliwangi. Nah, jadi mana yang benar ini? Penjelasan Kapenrem dengan Kapendam ini jelas ada yang berbeda. Ada yang sama sih, itu soal jangan menyebar ujaran kebencian. Tetapi yang berbeda jelas adalah soal bahwa datang dalam rangka melaksanakan Irmendagri, instruksi Mendagri tentang pencegahan keramaian selama PPKM. Kalau kita menyimak video yang beredar, kelihatannya memang benar sih apa yang dikatakan oleh Kapenrem. Saya cenderung melihat lebih masuk akal apa yang dinyatakan oleh Kapenrem, bahwa kedatangan Ahmad Fauzi ada kaitannya dengan ceramah Habib Bahar yang dinilai provokatif dan mendiskreditkan atau menjelekkan Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat
Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, dan dengan begitu juga berarti menjelekan institusi TNI. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari, tetap sedang saya bakal datang ke Polda Jabar. Ya buktikan Pak. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datangi, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput Pak. Loh, terus urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya Pak. Saya Ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah saya Pak. bilang, bapak mau datang sekarang ini bapak datang sini. Ya. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Kita Saya bukan, Pak. Siapa sih yang Di laporin daerah itu? sini Ini, kita iya. provokatif. Yang Provokatif provokatif apa? Menyampaikan ceramah provokatif apa? kami akan pakai barang. Provokatif apa? Ya, Di daerah makanya sini. Bapak sini sudah apa di video-video Provokatif apa? menghina persorangan, menghina mungkin Siapa orang? mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan Pak. Kehormatan. Iya Pak. Terus di mana ketika saya bela harga diri, kehormatan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga prajurit TNI yang gugur di KKI Papua? Bapak itu nggak ada Serangkan, kaitannya, oh Pak. enggak, serangkan Papua, Saya serangkan komandannya, KKB. Sudah tugasnya Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih Ini ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Lapangan itu ranah kita. Siapa Pak? Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan Nggak ada dong. kaitannya, Pak. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri? Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif? Jangan dialihkan Provokatif dari persoalan di sana mana? dengan ini. Oh, bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ini Baik, masalah Pak. akidah nggak bisa Indonesia itu dibiarkan. ada Nggak bisa dibiarkan. berapa agama, Pak. Ini masalah akidah nggak bisa kita dibiarkan. negara Bhinneka Tunggal Ika Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Empat fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong atau ini ganti ya? Nggak ada kaitannya Pak ini Pak. Udah, itu ngapain Pak Boy Pali? Ngapain Pak Boy Pali? Kalau mau tenang biasa-biasa aja. Nah, dari video tadi kita jelas bisa menyimak hal ini tidak ada kaitannya dengan pengamanan tahun baru, dan kemudian jangan sampai membuat kerumunan seperti dikatakan oleh Kapendam Siliwangi. Lagi pula kan seorang ulama seperti Habib Bahar dipastikan tidak akan merayakan tahun baru. Mereka justru anti perayaan tahun baru. Kalau toh ada perayaan, biasanya bentuknya itu sekedar muhasyabah. Ini biasanya diisi dengan perenungan dan doa-doa. Jadi kemungkinan besar tidak menimbulkan kerumunan seperti yang dikhawatirkan. Nah, ini berkaitan dengan kedatangan Pak Danrem, tim advokasi Habib Bahar. Rupanya dia sudah membentuk tim advokasi. Ini juru bicaranya Aziz Yanuar mengungkap bahwa kunjungan itu, kedatangan dari Danrem itu diduga merupakan ancaman. Ini dia menilainya tadi seperti yang sempat dilontarkan oleh Brigjen Ahmad Fauzi, yakni kalau tidak datang memenuhi panggilan polisi itu akan dijemput. Bahwa dugaan ancaman yang dilakukan Komandan Korem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi yang mengatakan akan menjemput HBS bila tidak memenuhi panggilan dari Polda Jabar. Ini, kata Aziz Yanuar, adalah kekeliruan dalam memahami konsep penegakan hukum yang notabene merupakan tugas Polri. Aziz menilai tindakan Brigjen Ahmad Fauzi yang mendatangi Habib Bahar telah membuat takut warga sekitar Ponpes Tajul Alawin. Dia juga menyebut tindakan Ahmad Fauzi sebagai bentuk abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Ini sangat dikhawatirkan, kata Aziz Yanuar, dapat menciderai hubungan baik antara TNI dengan rakyat yang notabene TNI lahir dari rahim rakyat. Selain kedatangan dari Danrem, Aziz Yanuar juga mempersoalkan adanya teror kepada Habib Bahar bin Smith. Itu rupanya dia mendapat kiriman 3 kepala anjing dan ada 3 balok yang dimasukkan dalam sebuah kardus, itu dikirim pada pukul 3 dini hari. Karena itu dia minta agar polisi mengusut kasus tersebut. Dia kemudian juga membandingkan, ini seharusnya para pencinta binatang harus marah juga karena ada tindakan yang sangat keji dengan memotong leher 3 anjing dan yang kepalanya dikirimkan itu. Dia membandingkan dengan kasus yang terjadi di Aceh pada waktu itu ketika ada polisi Pamong Praja yang waktu itu mengamankan seekor anjing di daerah wisata, itu hebohnya seluruh Indonesia. Jadi menurut Aziz Yanuar, ini mana suara para pencinta binatang kok dalam kasus di Aceh
mereka heboh luar biasa, sementara dalam kasus di Bogor dan di kasus Habib Bahar mereka hanya diam saja. Sampai sekarang tidak jelas tuh apa maksudnya pengiriman tiga kepala anjing ya, bukan tiga kepala ekor, tiga kepala anjing ini. Namun Aziz ya, menilai hal itu jelas merupakan sebuah teror. Saya Hizmul Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.